Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ihsan Aldiansyah dari Divisi Project. Di sini saya akan membawakan materi tentang ilmu ukur tanah, definisi dan sejarahnya. Mulai ke pembahasannya. Pengertian ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah adalah suatu cabang dari keilmuan geodesi yang khusus mempelajari sebagian kecil dari permukaan bumi dengan cara melakukan pengukuran surveying guna mendapatkan hasil akhir sebuah peta. Pengukuran ini dilakukan terhadap detail alam maupun buatan manusia meliputi posisi horizontal X dan Y, dan juga posisi secara vertikal. Sedangkan geodesi sendiri mencakup kajian dan pengukuran yang lebih luas, bukan hanya sekedar pemetaan dan penentuan posisi di darat, namun juga di udara dan juga di laut dalam berbagai keperluan, termasuk di dalamnya berupa analisis dan pengambilan keputusan serta perhitungan secara statistik adalah sedikit dari ranah geodesi dalam pengukuran dan pemetaan. Untuk area yang terbatas, katakanlah 37 km kali 37, unsur kelengkungan bumi dapat diabaikan sehingga sistem proyeksi menggunakan proyeksi ortogonal, di mana sinar proyektor saling sejajar satu sama lain dan tegak lurus bidang proyeksi. Selanjutnya ke sejarah ilmu ukur tanah. Pada zaman Mesir kuno sekitar 140 tahun sebelum Masehi, pekerjaan pemetaan tanah dilakukan untuk keperluan perpajakan atau mungkin dalam istilah zaman sekarang adalah pemetaan kadaster. Setelah Perang Dunia I dan II, pengukuran tanah berkembang lebih jauh lagi. Hal ini juga sejalan dengan berkembangnya teknologi dan informasi kala itu. Peralatan konvensional diganti peralatan yang serba otomatis dan elektronik. Begitu juga untuk pengolahan datanya dilakukan dengan metode yang sudah mulai terkomputerisasi. Pada zaman Yunani kuno sekitar 220 tahun sebelum Masehi, sejarah mencatat bahwa Eratosthenes adalah orang pertama yang mencoba menghitung dimensi bumi. Dia menghitung sudut meridian dan Alexandria di Mesir dengan mengukur bayangan pada matahari. Dari hasil pengukuran diperoleh keliling bumi adalah 25.000 mil, 13,5 mil lebih panjang dari pengukuran modern. Baru kemudian pada sekitar 120 tahun sebelum Masehi berkembanglah ilmu geometri yang dapat dimanfaatkan untuk metode pengukuran sebidang lapangan. Setelah abad ke-18 dan 19, seni dari pengukuran mulai maju sangat pesat. Oleh karena kebutuhan peta semakin dirasakan terutama di Inggris dan Prancis kala itu. Selanjutnya ke jenis pengukuran dalam ilmu ukur tanah. Pengukuran atau pemetaan setidaknya dapat kita bedakan dan kategorikan ke dalam beberapa bagian. Kegiatan dalam pengukuran bisa kita kelompokkan berdasarkan cakupan alam, tujuan, serta luas cakupan dari pengukuran itu sendiri. Pengukuran berdasarkan cakupan elemen alam. Pengelompokan pengukuran dalam kategori ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama pengukuran daratan, land surveying, yang termasuk dalam kategori land surveying diantaranya pengukuran topografi dan pengukuran kadaster. Yang kedua pengukuran perairan, marine of hydrographic surveying. Kegiatan pengukuran yang termasuk kategori ini antara lain pengukuran muka dasar laut, pengukuran pasang surut, pengukuran untuk kegiatan pembuatan pelabuhan dan reklamasi dan sebagainya. Yang terakhir pengukuran astronomical surveying, merupakan kegiatan pengukuran untuk menentukan posisi di muka bumi dengan melakukan pengukuran terhadap benda-benda langit. Pengukuran berdasarkan tujuannya. Pengelompokan pengukuran berdasarkan tujuannya adalah sebagai yang pertama, pengukuran untuk keperluan teknik, engineering surveying. Yang kedua, pengukuran untuk keperluan militer, military surveying. Yang ketiga, pengukuran pertambangan, mining surveying. Yang keempat, pengukuran geologi, geological surveying. Yang kelima, pengukuran archaeological surveying dan lain sebagainya. Pengukuran berdasarkan luas cakupan area. Berdasarkan luasan dari cakupan area, pengukuran kategori ini dibagi menjadi dua bagian, antaranya adalah pengukuran area kecil dan pengukuran area besar. Yang pertama, pengukuran area kecil. Yang dimaksud area kecil adalah area dengan luasan di bawah 37 km kali 37 km. Karena pada pengukuran area ini rupa bumi dianggap datar sehingga unsur kelengkungan dapat diabaikan. Pengukuran ini juga dikenal dengan istilah plane surveying. Dan yang kedua, pengukuran area besar.
Pengukuran dengan luasan di atas 37 kali 37 km dengan memperhatikan unsur kelengkungan bumi dan perhitungan matematisnya. Pengukuran ini juga banyak dikenal dengan istilah geodetic surveying. Sekian dari saya, Ihsan Aldiansyah. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.